Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kualitas Fisik, Kimia, dan Biologi Air Irigasi. Yang beranggotakan yang pertama ada Lilin Sevianingrum, Hafid Prasetyo Nugroho, Ahmad Nur Rahman, Muhammad Syihabuddin, Bayu Hendri Atmoko, Muhammad Toha Rahmawan, Farid Andika, Nurun Makhlutatun. Irigasi merupakan upaya penyediaan dan pengaturan air untuk kepentingan pertanian dengan memanfaatkan air yang berasal dari permukaan maupun air tanah dan mendistribusinya secara sistematis. Irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan meningkatkan kesejahteraan petani. Irigasi berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. Air yang digunakan sebagai irigasi harus memiliki syarat atau baku mutu kualitas air tertentu agar tidak membahayakan tanaman dan tidak mempengaruhi hasil tanaman dalam jangka waktu tertentu. Kualitas air irigasi ini dipengaruhi oleh kandungan sedimen dan unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam air. Selain dua hal tersebut, aspek unsur biologi dapat terkait pada kualitas air irigasi. Satu, aspek fisik. Yang pertama, sedimen terlarut. Sedimen terlarut atau sejauh mana lumpur yang terangkut biasanya berasal dari daerah gunung yang terbawa ketika ada hujan. Sehingga erosi dengan hasil erosi berupa butir-butir tanah terangkut pada aliran irigasi. Dengan demikian, apabila kandungan dari sedimen terlarut yang terbawa oleh irigasi relatif rendah, serta kandungan tersebut memang berasal dari tempat yang subur, maka dapat berdampak positif guna membantu menyuburkan tanah sawah yang diairi oleh air irigasi. Sedimen terlarut mempunyai pengaruh terhadap permeabilitas tanah dan menurunkan kesuburan tanah. Apabila sedimen atau lumpur terlalu tebal dan mengendap dalam saluran irigasi, maka akan berpengaruh pada kapasitas pengaliran air. Dan air akan menjadi keruh dan pendangkalan di sekitar waduk. Maka waduk memerlukan perawatan yang rutin dengan cara mengelontorkan lumpur yang tersebut supaya terlarut pada aliran air. Yaitu polusi termal. Temperatur air dapat menjadi karakteristik kualitas air yang kritikal pada beberapa sungai. Temperatur air dapat mengontrol kehidupan flora dan fauna air. Tipe, kuantitas, dan kehidupan flora dan fauna air akan berubah dengan perubahan temperatur air. Secara umum, peningkatan temperatur air akan menyebabkan peningkatan aktivitas biologi dan akhirnya akan meningkatkan kebutuhan oksigen sehingga oksigen terlarut menjadi lebih rendah. Yang ketiga, yaitu oksigen terlarut. Oksigen terlarut mempunyai efek besar terhadap reaksi kimia dan organisme akuatik. Konsentrasi oksigen di air ditentukan oleh daya larut oksigen, yang mana akan berbanding terbalik dengan temperatur dan aktivitas biologi. Yang kedua yaitu ada aspek kimia. Selain kandungan sedimen, unsur kimia juga dapat berpengaruh terhadap kualitas air irigasi. Sifat-sifat kimia dalam air sebagai sumber irigasi pertanian yang penting diketahui meliputi konsentrasi garam terlarut, proporsi garam terhadap kation lain, konsentrasi unsur beracun, konsentrasi bikarbonat, dan kandungan logam berat. Air irigasi yang memiliki kandungan garam yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap tanaman pertanian. Hal itu karena garam memiliki kemampuan plasmolisis yang dapat menarik kadar air yang berada pada tanaman pertanian, sehingga tanaman menjadi kekurangan air dan kekeringan. Selain kandungan garam, kandungan limbah-limbah pabrik dan industri rumah tangga yang dibuang ke sungai atau aliran irigasi
dapat membuat kualitas air irigasi dan juga produksi tanaman pertanian menjadi tidak baik. Aspek kimia yang lainnya yaitu pH air. Pada pH yang cenderung netral, nilai TDS atau padatan terlarut dan daya antar listrik akan cenderung rendah. Salah satu parameter kimia kualitas air irigasi adalah COD, Chemical Oxygen Demand. COD merupakan suatu ukuran untuk proses oksidasi kimia. Contoh, kandungan besi yang melebihi ambang batas menyebabkan kebutuhan oksigen untuk mengurai bahan kimia. COD juga meningkat. Hal tersebut mengakibatkan oksigen terlarut dalam air DO juga berkurang. Besi terlarut dalam air dapat berbentuk kation ferro atau E3+. Hal ini tergantung kondisi pH dan oksigen terlarut dalam air. Besi terlarut dapat berbentuk senyawa tersuspensi sebagai butir kolodial seperti Fe, OH3, FeO, Fe2O3, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek biologi. Karakteristik secara biologi air mencakup bakteri dan protozoa dalam air. Beberapa di antaranya dapat merusak. Ada juga yang bermanfaat. Biota akuatik alami dalam air dapat digunakan sebagai indikator kualitas air. Namun, aspek biologi jarang dibahas karena aspek ini berkaitan dengan adanya hewan-hewan, tanaman-tanaman, atau ganggang yang tersangkut di saluran irigasi. Kesimpulan, irigasi merupakan upaya penyediaan dan pengaturan air untuk kepentingan pertanian dengan memanfaatkan air yang berasal dari permukaan maupun air tanah dan mendistribusikannya secara sistematis. Yang kedua, kualitas air irigasi dipengaruhi oleh aspek fisik, kimia, dan biologi. Aspek fisik meliputi sedimen terlarut, polusi termal, dan oksigen terlarut. Aspek kimia meliputi potensi garam terlarut, pH air, dan COD. Serta aspek biologi meliputi biota akuatik alami dalam air. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Sebelumnya kami tutup terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.